ditipu, oh jangan nanti seperti ini gitu kan. Tapi ternyata setelah saya dengarkan uraian panjenengan ternyata masuk akal juga. Yang penting kita pilih-pilih dulu mana yang mau kita ikuti lah. Memang kita bisa hidup tanpa asuransi, tapi kita tidak bisa hidup tanpa adanya income. Karena semua butuh income. Nah, itu kata-kata yang terngiang-ngiang sampai sekarang. Mantap, sukses buat jenengan, Pak. Amin, terima kasih, didoakan mau ganteng ya. Oke. Terima kasih Mas Aktita, Mas Wiro ini. Mas Afif, temannya Mbak Widya, Pak. Oke. Bu Widya, Bu Uwi ya. Oke. Sekarang di mute Masnya Mas Wiro, kali aku jenenge mau sopo ya. Mas Aktif ya. Sekarang Greg, ya silakan. Ayo Greg. Ya, selamat malam semua. Ya ini kan saya masih baru ya Pak ya, jadi mungkin saya hanya coba untuk memahami beberapa hal ya. Yang pertama itu... Sorry, saya potong, lupa. Nama sama latar belakang ya. Tadi Mas Wiro latar belakangnya Kapak 212 ya. Oh ya, saya nama aslinya Gregorius Manal. Saya biasanya dipanggil Greg. Saya berprofesi di swasta. Saya kerja di NGO LSM yang bergerak di bidang pariwisata. Kebetulan saya sekarang lagi base di Labuan Bajo, Flores. Nah, saya tertarik gabung karena memang diajak sama teman. Nah, dari diskusi tadi yang saya ikuti, mungkin beberapa hal yang menjadi poin yang membuat saya tertarik itu adalah, pertama itu adalah rupanya beberapa profesi mengikuti atau terlibat dari sebagai agen ya. Saya juga cukup terkejut. Saya tadi berpikir itu mungkin beberapa orang saja yang memang fokus di bidang asuransi karena punya background marketing atau hal seperti itu. Tetapi rupanya tadi ada dari dokter dan segala macam untuk profesi lainnya. Itu menjadi hal yang menarik buat saya yang pertama. Terus yang berikutnya saya juga melihat bahwa memang bisnis asuransi memang sangat menjanjikan untuk dua sisi. Yang pertama itu kepada nasabahnya untuk menjamin atau mengamankan aset atau investasi baik kesehatan, begitu sebaliknya juga kepada agen itu sendiri. Jadi itu menjanjikan dari sisi income. Mungkin itu dulu dari saya, Pak. Oke, terima kasih Mas Greg. Ini dari Labuan Bajo. Gabung juga di sini Mas Yusuf dari Kalimantan Utara. Halo Mas Yusuf. Halo, Assalamualaikum Pak. Malam Pak. Perbatasan dengan Filipina. Ya. Jadi nanti saya akan komentari apa yang disampaikan oleh Greg. Besok kita akan ini ya ngobrol hari Minggu ya Greg ya. Akan banyak hal yang akan ingin saya sharingkan. Mudah-mudahan ini akan bisa membantu karena saya ingat Labuan Bajo itu adalah kota yang cukup potensial terhadap sebuah bisnis baru. Dulu waktu tahun 2012 saya ikut bisnis berbasis IT. Waktu itu yang menjadi motor penggeraknya adalah salah satu ketua Bapeda, seorang wanita. Meskipun di sana koneksi nggak terlalu bagus dibandingkan di sini, ya tapi kalau tahun 2020 sudah oke lah saya rasa ya. Itu tahun 2012, itu yang bergabung ratusan di sana. Jadi saya rasa kalau bisnis yang produknya aja tidak jelas ya pada waktu itu, nah apalagi kalau kita bekerja sama dengan perusahaan Forbes ya. Nah selanjutnya setelah Greg, Adrian. Ayo Adrian, berbagi. Yang lainnya di mute ya. Ya, jadi tadi dapat dari Pak Jenik itu kalau bisnis ini bisa ngerubah hidup. Jadi tadi sama yang dari dokter apa tadi namanya? Dokter Arya. Dokter Arya ya. Dokter Arya itu bisa menghasilkan income yang passive income dan obatnya banyak tapi kurang bisa ngomong nih. Oh, oke. Tadi soalnya dengerin putus-putus sinyalnya kurang bagus. Oke, bagus.
Ya, makasih ya. Oke, terima kasih si Adrian. Lalu saya ingin dapat dari pembicara handal dari Jember, Mbak Aning. Ayo Mbak Aning, dapat apa hari ini? Pembicara dari Jember, artis ibu kota. Ayo Mbak Aning, dinyalakan speakernya. Ya, halo. Ya, oke. Sudah Pak, dengar? Ya, dapatnya banyak Pak. Dapat banyak, semakin memantapkan, semakin percaya diri, intinya semakin jelas visinya, gambarannya, apalagi yang tadi Pak Jenny sampaikan ya 4 tahun yang lalu nggak ada lockdown, tapi beliau kondisinya lockdown sendiri secara di keluarganya karena istrinya melahirkan, karena sibuk ngurusin putranya yang ketiga, tapi income-nya kan tetap jalan, pasif income-nya itu benar-benar jalan, dan ini kan bisnis yang semua orang butuh. Tapi kalau misalnya hari ini saya pribadi atau teman-teman yang hasilnya masih belum nampak luar biasa, saya pribadi itu percaya bahwa ini kalau kita yang penting bertahan dan ikutin sistem terus melakukan, nggak mungkin Tuhan itu nggak kasihan sama kita gitu, pasti nanti akan dikasih meletus sendiri itu bisnisnya itu seperti itu. Yang penting kita bertahan dan ikutin sistem gitu. Gitu Pak. Oke, terima Terus kasih ini Mbak Aning. Pak satu lagi Pak. Oke. Pak satu lagi Ayo. Pak. Ya, saya silakan. lihat kan tiap minggu ini kan rata-rata 400 sampai 500 orang ya yang ikut Zoom ini. Nah, kalau berarti seminggunya kan 1000-an orang. Berarti bulan kan 4.000 orang. Itu aja kalau misalnya nanti gulung terus, saya cuma mikirnya gini, mosok sih kalau kita ngikutin terus ngundang mosok nggak jadi bagian yang besar di New Univision ini gitu. Saya percaya ini bisnis yang bisa untuk sandaran hidup gitu. Gitu Pak. Mungkin ini Dumas baru pertama ikut Pak. Ayo. Iya. Ayo Domas, Ini silakan mungkin Domas. saya ngajak Sharing. Domas. Dapat apa? Ayo wis gak apa-apa. Ayo, Kamu Mas. dapat apa? Dapat apa kamu Mas? Saya dapat banyak informasi yang menarik dari Mbak Aning, Pak. Cuman saya tidak biasa ngomong di depan orang-orang kayak gini. Kamu dapat itu loh materi hari ini. Ngomong. Pencet ini ya. Ya, cuman itu. Sudah Pak. Sudah. Kamu dapat apa? Nggak bisa ngomongnya saya, Pak. Maaf ya, Pak. Lah itu tadi nggak ngomong, Mas. Ya, oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Di sini kamu juga punya teman yang sebaya. Sama Adrian itu sebaya sama kamu ya. Oke. Sekarang saya ingin dapat respon dari Denpasar. Seorang personal trainer ahli Zumba. Mana Elisa? Ayo Elisa. Ya, selamat malam semuanya. Dari saya mungkin tambahannya sedikit yang bisa saya sampaikan, saya tambahkan, yaitu jadi seandainya bila ada yang masih menolak sekarang, itu belum tentu dia selama-lamanya menolak. Pada suatu saat nanti kemungkinan besar dia akan join, karena bagaimanapun asuransi itu sangat penting gitu ya. Kalau misalnya dia menolak, ya nggak apa-apa gitu kan. Mungkin dia belum bisa ngambil keputusan sekarang untuk join di Allianz, ya tidak apa-apa. Tapi perlu nanti kembali kita terangkan kepada mereka, apakah kebutuhan itu bisa ditahan-tahan, apakah masih bisa dipikir-pikir.
Kemudian kebutuhan dan hutang itu tidak bisa ditunggu-tunggu dan tidak bisa dipikir ditahan-tahan. Jadi memang satu saat memang harus ikut di Allianz. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Elisa, singkat padat ya. Lalu saya ingin siapa ini? Pak Randy. Suara empuk ya. Bapak Paul. Silakan Pak Paul. Ya, selamat malam teman-teman. Dari apa yang saya ikuti tadi, banyak hal yang saya bisa pelajari. Secara khusus ketika ketika mendengar kata asuransi itu, mereka lebih berpikir apa bisa bisnis di asuransi. Dan seringkali yang tadi ditegaskan terakhir oleh Pak Jenik, seringkali mereka mengunci pikiran, mengunci hati. Ketika ketemu orang yang berbicara tentang asuransi. Nah, ini yang saya alami kemarin ketika saya mencoba menawarkan satu produk ke salah satu kenalan saya. Hal yang sama juga dia lakukan. Dan itu yang menjadi PR saya untuk follow up orang tersebut. Seringkali memang ke dalam menjual atau kita mempresentasikan belum tentu langsung closing. Mungkin ada teman-teman yang bisa langsung closing gitu ya, bisa langsung ikut. Wah itu ya puji syukur begitu ya. Tapi ada kalanya mereka masih berpikir, mereka masih menunggu seperti itu. Dan memang tadi yang dikatakan Ibu siapa yang dari Bali, mungkin belum waktunya sekarang. Tapi suatu saat nanti mereka akan menyadari dan pasti akan membutuhkan tentang hal itu. Nah itu yang saya dapatkan dari beberapa, dari Pak Anto juga, dari dokter yang siapa yang BP tadi, Dokter Arya ya. Terus ya, suaminya ibu yang siapa itu, Ibu Julai, suaminya Pak Bonang. Siapa? Pak Bonang, itu kan juga awalnya juga gitu kan, meragukan kan. Dan akhirnya istrinya yang pertama kali join. Nah dari sini saya sendiri belajar banyak, dan ini bukan memicu tetapi menjadi penyemangat bagi saya bahwa tidak ada yang mustahil ketika kita bergabung di bisnis ini di New Univision. Begitu Pak Alam. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paul. Selanjutnya saya kepingin teman-teman ini belajar dari fakta efek pandemi COVID-19 ya. Meskipun pandemi masih ada seorang bisnis partner baru lahir ya. Ibu Rani, ya silakan nama latar belakang karena ada yang belum kenal. Ayo Rani. Rani Tanti, silakan. Dinyalakan dulu speakernya. Speakernya masih mati. Oke, diulang lagi. Iya ya, Bu. Selamat malam. Saya Rani. Ini suami yang paling ganteng, paling efisien namanya. Kalau yang belum kenal, kami berdua menjalankan bisnis ini bersama-sama sejak awal. Pertama kali gabung langsung berdua. Jadi langsung daftar 2 kode agen gitu ya. Kenapa kok berani sampai memantapkan di sini? Mungkin dulu awalnya ketertarikannya dari produk. Lalu setelah mengikuti meeting bersama Pak Alam, waktu itu Pak Alam yang menjadi presenternya, kami tertarik pada bisnisnya juga. Karena memang butuh, gitu kan. Nah, latar belakang kami berdua, kalau suami adalah seorang guru, sekarang lebih menekuni untuk bidang anak-anak kebutuhan khusus. Kalau saya sendiri sebagai psikolog, kemudian juga guru yoga.
setelah dijalani bisnis ini kurang lebih hampir 6 bulan, ya puji Tuhan kami berdua bisa mencapai goal yang pertama, yaitu menjadi BP. Di sini kami merasakan sangat bersyukur sekali. Tadi baru saja bicara sama suami, karena waktu bisnis talk kan juga disinggung tentang lockdown gitu ya. Pak Jenik juga bilang, kalau ini cuma berlangsung 30 hari mungkin masih oke, tapi kalau sampai 90 hari ke depan gimana gitu kan. Di sini sih kami bersyukur sekali karena tabungan kami berdua menjalani bisnis ini sudah lumayan untuk penghasilannya, untuk menggantikan, ya tidak dipungkiri kita berdua juga kena imbasnya dari kondisi yang sekarang ada COVID-19, hampir separuh pemasukan itu hilang gitu kan. Nah, kami nggak tahu kalau misalnya kami itu belum bergabung dan tidak cepat-cepat jalan sesuai sama yang dihimbau sama Pak Alam, selalu setiap kali meeting, setiap kali ketemu kan selalu memotivasi. Mungkin kamu sekarang masih nyaman sama kondisimu, sama kondisi keuangan, memang nggak butuh dan lain-lain. Tapi kan nggak ada salahnya juga, istilahnya kan begitu ya, untuk cepat-cepat entah itu mengejar income, entah itu mengejar prestasi yang lain gitu. Jadi di situ kami terpacu, termotivasi, cepet-cepet lah. Pokoknya mana yang bisa diambil dulu, dapat agen ya agen, dapat nasabah ya nasabah, pokoknya semuanya jalan. Nah, dari hasil ini kami sangat bersyukur sudah bisa sangat membantu gitu untuk menutupi kekurangan kehilangan income kami karena musibah ada corona ini di situ. Jadi betul seperti yang dikatakan Pak Jenny, dan itu juga sebagai satu alasan kami juga di awal kenapa kami mau menjalani bisnis ini, karena kita sebagai manusia nggak mungkin kerja terus, sedangkan kami berdua income-nya adalah income aktif semua. Seperti yang tadi dibilang sama siapa ya, Dokter Pandu, Dokter Lagawa waktu mempresentasikan, kalau kita mengikuti model yang lama, yaitu sebagai agen asuransi yang model lama, kita kan pasti income-nya juga tetap aktif, kita nggak ngomset, kita nggak jualan, ya income juga berhenti gitu kan. Tapi bersyukurnya di sini ada orang-orang hebat seperti Pak Jenik, Pak Alam, dan leader kita ya, Pak Henderson, dan lain-lain yang mau memikirkan semua itu supaya tercipta satu sistem. Memang pada akhirnya ketika kita bisa bicara ke orang lain, kita tawarkan, kita perkenalkan bisnis ini, memang pada akhirnya mereka lebih tertarik pada sistemnya dibandingkan dengan model mungkin ya, karena saya juga sudah beberapa bicara dengan agen yang lain, rata-rata memang cara kerjanya ya pakai model yang lama, yaitu agensi sistem. Meskipun sebetulnya bilangnya pakai bisnis sistem, tapi tetap modelnya pakai agensi sistem. Nah itu bersyukurnya di situ sih. Mungkin Hafiz mau nambahkan. Oh ya, saya tambahkan sedikit teman-teman. Awalnya saya sama istri itu menjalani bisnis ini, yang paling mudah menyerah itu saya. Karena saya itu orangnya itu suka kerja, terus langsung pingin lihat duitnya. Ya. Tapi ada hal yang positif kalau ikut terus pertemuan seperti Business Talk malam ini, yaitu bahwa ketika kita ikut Business Talk-nya, walaupun materinya sama, kita dapat masukan-masukan baru. Jadi ilmu kita itu akan semakin bertambah. Nah, itu yang membuat saya akhirnya, walaupun saya kurang percaya, walaupun kalau saya hitung itu paling 30% saya percaya waktu dipresentasi sama C. Shirley sama Dr. Dani ya, hanya 30%. Tapi saya selalu pertemuan, saya selalu ikut pertemuan, dan itu yang menguatkan saya, membuka pikiran saya. Akhirnya saya sekarang diskusi sama istri saya waktu mengalami COVID-19 ini, saya bisa bahwa mulai sekarang kita di aliansi ini kita 100%, jangan lagi setengah-setengah, karena kita sudah tahu bahwa setelah kita mengalami musibah seperti ini, kita kan tidak menunggu yang lebih besar ya. Kita nggak menunggu yang lebih besar, musibah yang lebih besar supaya kita cepat bertobat.
Saya bilang sebelum kita mengalami yang besar, ini jalan yang benar. Menurut saya ini jalan yang benar. Kenapa? Karena setelah saya ikuti cara marketing di Univision ini sungguh luar biasa teman-teman. Ini saya nggak bohong bahwa saya selama ini sama istri saya sendiri, saya bisa dapatkan dalam sebulan itu 10-15 juta. Tapi kalau kena sekali musibah, seperti yang kami alami sekarang ini, saya kehilangan 10 juta. Nah, tapi waktu saya sudah jalan di bisnis ini, luar biasa. Selain saya dapat komisinya, saya dapat ilmu yang sangat banyak tentang kehidupan, terutama dari para mentor-mentor kita dan dari cerita-cerita teman agen lainnya. Jadi teman-teman yang ikut bisnis tol malam ini, jangan selalu berpikir bahwa kok materinya sama, tapi selalu lihat sisi positif dari setiap pembicaraan, dari setiap circle, dari setiap pertemuan yang diadakan. Jadi bukan mentor kita yang selalu mendorong kita, tapi coba kita sebagai individu selalu belajar hal-hal yang positif. Dan selalu intinya dalam menjalani bisnis selalu berpikir positif, dan impian harus nomor 1. Nah, impian harus nomor 1. Dan terakhir yang mau saya katakan bahwa apapun yang Anda pelajari, apapun yang Anda dengarkan, intinya selalu lakukan, dan lakukan. Dan hasilnya pasti tidak akan berbohong. Itu yang, terima kasih. Oke, terima kasih Rani sama Evis ya. Dan kemarin saya senang sekali karena Evis bilang, Pak, ini saya dapat kita dapat keluarga baru, teman baru dari Labuan Bajo ya. Nah, hari ini kumpul Greg ya. Jadi saya membayangkan betapa rumitnya kita menjalankan bisnis dengan pola lama jika kita mensponsori orang yang tempatnya domisilinya jauh. Sulit kita untuk bisa membimbing. Nah, kita bersyukur sekali dengan teknologi ini, ternyata cara untuk mendapatkan menjangkau network itu lebih mudah, lebih cepat. Nah, kalau lebih mudah, lebih cepat berarti datangnya rezeki itu juga lebih besar, kan begitu ya. Nah, ini sekarang sudah dibukti ya. Mudah-mudahan Greg akan bisa menjadi lokomotif penggerak teman-teman di Labuan Bajo sehingga mereka merasa bersyukur kehadirannya Greg ini bisa membantu menyelamatkan kehidupan teman-teman semua. Nah, lalu saya kepingin dari ujung ya, Kalimantan Utara. Mana orangnya? Mas Yusuf, ayo. Kalimantan Utara, silakan. Dapat apa malam hari ini? Kasih latar belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Muhammad Yusuf dari Kalimantan Utara. Latar belakang saya seorang ya. Malam ini yang saya dapatkan dari bisnis talk malam ini hanya satu poin saya petik dari Pak Jenik, yaitu orang yang pesimis akan melihat sebuah peluang itu dengan kesulitan, dan akan tetapi orang yang optimis akan melihat kesulitan itu dengan segala sebuah kemudahan. Itu aja saya petikkan yang sebagai penyemangat saya untuk menjalankan bisnis ini. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Berikutnya Mbak Nana. Ini pahlawan kemanusiaan kita ini. Mana Mbak Nana ini? Ayo Mbak Nana, dapat apa malam hari ini? Silakan Mbak Nana. Baik, latar belakangnya ya, latar belakangnya Mbak Nana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Ari, mungkin yang masih belum kenal, salam kenal. Latar belakang saya seorang PNS yang masih aktif, yang bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Jadi memang seperti Pak Alam tanyakan tadi, bagaimana kabarnya beberapa para medis yang ada di sana dengan pandemi yang terjadi saat ini. Jujur Pak, kami benar-benar yang harus waspada dan juga jadinya overprotective gitu loh. Jadi kenapa nggak tenang gitu. Namun dari bisnis talk malam hari ini, saya mendapat satu hal yang positif dari Pak Jenik, bahwasanya
justru dengan bukan berarti kita memanfaatkan musibah gitu, tidak, tapi justru dengan apa yang terjadi saat ini kita bisa membuka pikiran orang lain bahwasanya ini belum tentu berlangsung hanya sebulan atau 2 bulan. Nah, ini yang akan saya jadikan alat bantu Pak nantinya kepada teman-teman yang bekerja di garda depan, bahwasanya memang kondisi keuangan kita tidak terpengaruh karena memang kita digaji pemerintah ya Pak ya. Namun apa yang terjadi dengan kemungkinan kita tertular atau terinfeksi gitu loh Pak. Jadi mungkin besok saya akan mulai men-sharingkan seperti Pak Jenik bilang bahwasanya bisa jadi ya kalau ini 30 hari. Nah kalau 3 bulan, 6 bulan seperti itu malah. Mungkin itu yang saya bisa petik. Tapi yang dari Dokter Pandu saya jadi sadar bahwasanya tidak ada batasan apapun latar belakang kita, apalagi di medis itu bisa langsung berinteraksi langsung dengan keluarga pasien seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Nana. Ini ada Mas Heral ini. Mas Heral enggak kelihatan mukanya ini. Mas Heral ini timnya siapa ini ya? Mas Heral. Referensi dari saya, Pak. Dari Mas siapa? Kabul. Oke, Mas Kabul. Mas Kabul. Ya, Mas Heral masih masih nyambung sama kita? Oh iya. Oke, iya, silakan Pak. mungkin bisa berbagi apa yang didapat malam hari ini, Mas Heral. Silakan. Nama saya dari Surabaya. Saya kerja di alat kesehatan. Ya, sebagai rumah sakit. Saya baru di Mas Andri baru gitu. Saya masih kebetulan kan di Surabaya zona merah. Ya mungkin saya berikan untuk mensuplai rumah sakit. Itu kan memang Oke, Mas Heral, videonya dinyalakan ya, wajahnya enggak kelihatan. Masih gabung, Mas Heral? Oke, mungkin gangguan sinyal ya. Oke, selanjutnya nanti yang terakhir Pak Dwi ya. Ko Ferry, pengusaha sukses dari THR. Oh, THR bukan ya? Silakan Ko Ferry. Bukan, Mbak. Bukan, Mbak. Bukan dari THR, tapi dari rumah sendiri, Pak. Malam, teman-teman. Ya, nama saya Ferry. Latar belakang saya adalah pengusaha komputer. Saya mengerjakan bisnis Allian ini bersama istri saya. Saya mulai baru tahun awal 2018. Saya boleh cerita ya, bentar ya. Tadi saya juga istilahnya diingatkan kembali dari Pak Jenik pun juga awalnya adalah mulainya bukan dari zona yang enak gitu loh. Mereka semua rata-rata yang jadi MDIT bukan dari zona yang sudah plus ataupun nol, tapi dari zona yang minus bahkan. Nah, saya juga menemukan bisnis ini awalnya karena bisnis komputer yang saya geluti selama 20 tahun, teman-teman. Jadi saya bisnis komputer itu sejak tahun 99. Dan tepat pada waktu 2014 itu sudah mengalami goncang, omset turun terus, sampai akhirnya gongnya itu tahun 2017. Nah, selamatnya saya ketemu dengan Bu Shirley itu 2018. Oh, bukan 2017 akhir. Selamatnya saya bergabung 2018. Ya, syukur puji Tuhan, setelah jalanin 2018 penuh, akhirnya awal tahun 2019 saya bisa jadi PP. Ya, jadi intinya nggak sia-sia lah. Kalau teman-teman memang mau benar-benar menjalani bisnis ini, hasilnya pasti memuaskan. Yang penting adalah punya kesungguhan hati dan juga mau benar-benar tekun. Dan satu lagi, jangan fokus pada hasil, tapi fokus pada
proses kerja Anda dan juga proses proses belajar Anda lah di bisnis ini. Itu aja sih, Pak. Oke. Terima kasih, Ko Ferry. Saya ingat dulu kita bersama-sama ya di warung kopi ya. Di warung Mami. Mami, Pak. Mami ya. Ya, akhirnya sampai juga. Terus ini ada Oppo A37F ini. Ini namanya belum diganti. Mbak Oppo. Ya, ayo sharing, berbagi. Dapat apa malam hari ini? Namanya siapa? Latar belakangnya apa, Mbak? Silakan, Mbak Oppo ya. Diaktifkan dulu ya speakernya ya. Tinggi. Ayo, Mbak. Bisa? Bisa nyambung? Oke, gangguan sinyal ya. Selanjutnya Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Pak Dwi. Ayo, silakan Pak Dwi. Suaranya kurang keras Pak Dwi. Nggak dengar Pak Dwi. Oh, berarti ini iki. Pak Dwi bisa? Nggak ada suaranya ya Pak Dwi ya? Jangan pakai headset Pak, dilepas saya Pak. Langsung aja Pak. Itu mungkin putus itu headsetnya itu. Pak Dwi. Jangan ngomong sendiri Pak. Itu putus. Kabelnya putus, gak krungu suara nih. Pakai gini Pak. Iki ya opo Pak Dwi iki. Pak Dwi. Sampean ngomong ambek sopo? Di chat aja Pak, kan kelihatan di layar Pak, di chat. Ayo. Dipedot. Dilepas aja mic-nya itu. Loh kan pedot toh. Nah, nggak usah pakai headset Pak, langsung aja Pak. D. Itu April, kamu beritahu April. Pak Dwi itu. Nek tak omongi gak kerungu, nek kamu yang ngomong pasti denger itu. Perlu dilem biru itu Pak, gadgetnya. Dilem biru gadgetnya itu.
Iku ngomong ngembek sopo Pak Dwi iki. Jangan-jangan dari tadi dia enggak dengar kita ngomong ya. Oke, kita putus dulu Pak Dwi, nggak jelas suaranya. Om Dwi, dengar Om, diulang Om. Sudah tak putus suaranya biar dia ngerti kalau mati. Diulang lagi Pak Dwi. Jangan pakai headset, headsetnya itu putus. Beli lagi di Tokopedia. Oke, Mas Amang wis. Ayo Mas Amang. Pak, Assalamualaikum. Pak Dwi ini apen saya ini kemana tadi ya? Ya silakan Mas Amang. Tangkap hari ini banyak sekali Pak. Iya, yang saya tangkap hari ini kepada Pak Jenik ya memang tadi benar-benar situasi yang seperti ini dengan income yang sangat besar dan tidak perlu harus bersusah payah istilahnya, meskipun harus lockdown di rumah saja tapi tetap menghasilkan, dan beliau sudah mengalaminya pada waktu istrinya melahirkan, dan banyak sekali sih yang beliau ajarkan ke kami tadi ya, dan tentu saja masukan dari Pak Jenik tadi benar-benar harus segera saya pribadi laksanakan Pak. Jadi untuk selanjutnya juga saya ingin banyak mengenalkan program ini kepada orang-orang baru. Di grup saya juga ada beberapa orang baru yang ternyata masih juga belum klik dengan apa itu bisnis ini. Jadi mereka meskipun sudah gabung, tapi merasa belum punya kerentak untuk segera menjalankannya, Pak. Ya ini yang menjadi PR saya juga. Semoga besok hari Selasa mereka bisa ikut, karena memang masih ada agenda mereka, jadi hari ini tidak ada yang bisa ikut. Begitu saja Pak. Padahal sangat bagus hari ini, materinya luar biasa. Terima kasih Pak Alam. Oke, Pak Amang, terima kasih. Menarik sekali Pak Amang sebagai MC kita ya. Ini untuk Pak Dwi saya nulis. Ayo, Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Oke ya, karena Pak Dwi ada masalah dengan suara, jadi kita beralih ya ke ini. Coba ayo, dapat apa hari ini?
Nyoba rasane. Ngono lho, nek ngriati terus mari nyoba. Tadi dapat tadi sempat lihat partisipan ya. Tadi ada beberapa partisipan yang ternyata itu sungguhan dari luar New Univision. Ya, salah satunya itu dari grupnya Pak Hartono. Jadi betul Pak. Ini 4 kali kita melakukan bisnis talk. Ternyata di luaran sana banyak yang penasaran seperti apa sih bisnis talk kita. Jadi mereka pura-pura menjadi ini apa namanya? Menjadi peserta, menjadi prospek seperti itu. Nah, untung aja tadi kita sempat tahu ya dari namanya sama tadi Ko Andre juga sempat tahu dan tadi sempat di kick off sama Pak Alam gitu. Sebelumnya juga ada 2 orang teman saya di Facebook ya, salah satunya grup pokoknya di luar Univision lah. Menurut saya di grup dia bilang Rio, apa namanya Univision bikin bisnis talk Zoom bisa sampai 400 orang gitu. Oh iya, saya tidak mengomentari. Terus dia bilang, saya boleh ikut nggak? Gitu. Terus saya bilang, coba kamu nanya sama upline-mu, namanya leader tertinggimu, biar leader tertinggimu itu bilang sama apa namanya Pak Jenny, gitu. Karena emang kita nggak punya wewenang di situ kan. Terus bilang, masa saya masuk aja nggak bisa wet gitu. Saya tolong dibantu karena dia bilang jujur di luaran sana timnya dia ini mengalami kemunduran, bukan kemunduran, bingung bagaimana caranya prospek orang, bagaimana caranya ketemu orang, membangun bisnis itu seperti apa. Ya, yang mereka lakukan untuk bertahan sekarang adalah di luar sana ya, mereka mengadakan reselling dan web and see gitu. Jadi ketika saya posting tentang di bisnis talk di luar sana banyak yang penasaran kok bisa grupnya Pak Alam ini masih bisa aktif di kondisi seperti sekarang. Gitu. Jadi saya ingin lihat teman-teman, saya ingin teman-teman melihat efek positif dari ketika kita pakai Zoom Business Talk. Di luar sana, orang-orang itu agen-agen lain bingung bagaimana cara menjalankan bisnis ini dengan menggunakan Zoom. Gitu. Karena mereka hanya presentasi biasa. Nah, sedangkan kita kan sudah ada filenya, sudah ada impact-nya, terus sudah ada bukti-bukti seperti itu. Jadi teman-teman hanya tinggal memanfaatkan bagaimana bisnis talk online ini bisa memudahkan teman-teman untuk mencapai goalnya tahun ini. Ya, itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Ani. Pak Alam, saya boleh nambahin sedikit, Pak? Oke, silakan Mas Amang. Tadi sore saya juga dijapri oleh seorang leader besar Malang, Pak. Ya mungkin ceritanya seperti Mbak Iwet tadi. Boleh sebut merek ya, Pak? Boleh, Mas Amang, mau Farida, tahu. Pak. Iya. Bu Farida Siontang, japri saya. Kan saya pasang status itu kan, terus emang aku boleh minta passwordnya dong. Aku, wait Bu, saya ngomong leader saya dulu, aku bilang gitu. Langsung saya japri Pak Jenik. Pak Jenik bilang, Mas Amang jangan dulu karena ini memang untuk kalangan sendiri. Bilang saja memang sampaikan ke Bu Farida bahwa bisnis talk online ini hanya untuk kalangan Univision. Ya akhirnya saya sampaikan kepada beliau. Terima kasih Bu Farida atas apresiasinya. Cuman mohon maaf, saya nggak bilang maaf sih. Kata leader saya ini memang untuk kalangan kami sendiri. Terima kasih saya dulu. Oke Pak, it's okay, no problem katanya gitu. Memang benar-benar antusias sekali grup dari luar Univision ini. Makanya untuk kita tim Univision sendiri, ayo lebih giat. Saya setiap pagi Pak sudah buka
di stok online untuk saya dan grup saya. Kalau memang dari ada teman-teman mau nimbrung, boleh. Saya setiap pagi kisaran jam 10 sampai jam 11 ya sambil terus mengasah, melatih juga ini Pak Alam. Itu aja. Terima kasih Pak Alam. Oke, terima kasih Mas Amang. Bu Farida itu MDRT, salah satu agen asuransi yang sukses ya di Malang, dan dia memang merintis karir itu dari rumah. Maksudnya dari door to door ya. Door to door itu benar-benar dia bisa menjadi MDRT, bahkan sering ke luar negeri ya karena tekadnya. Padahal suaminya adalah seorang tentara level sersan ya. Nah, itu mereka kepingin ya. Nah, makanya orang lain itu sangat menghargai pertemuan kita. Ya. Selanjutnya Mbak Lia, bisnis partner kita. Ayo Mbak Lia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Langsung aja, dari bisnis talk hari ini, banyak sekali hal yang saya dapatkan. Cuman ada satu dari Mas Santo tadi. Jadi Mas Santo tadi men-sharingkan bahwa awal di bisnis ini, Mas Santo dapat bonus atau income itu hampir sama dengan apa yang saya alami dulu waktu awal saya join di sini. Jadi income-nya 115.000 ya, dipotong pajak, terus dapatnya 15.000. Itu pernah dalam pikiran saya, ya apa ya bisnis ini? Kira-kira saya bisa enggak jalaninya? Padahal waktu itu saya masih ngajar sebagai guru di SMA swasta sama masih ngajar di bimbel. Jadi waktu itu masih cukup gitu loh. Tapi ternyata lambat laun saya menyadari bahwa di bisnis ini waktu saya fokus dan saya mendekat dengan mentor. Jadi ada Bu Iwet sama Pak Alam yang sangat memberi motivasi kepada saya. Akhirnya saya semakin pede di sini. Jadi setiap istilahnya itu ada hal-hal yang saya kesulitan apa-apa itu selalu Bu Iwet itu langsung memberikan motivasi dan juga memberikan arahan. Akhirnya saya semakin pede di sini. Nah, terus kemarin itu saya mengalami sendiri. Jadi kemarin kan kita kan dapat ucapan selamat pagi ya. Nah, ucapan selamat pagi dari Alian. Nah, pas posisi suami saya lagi di rumah. Nah, suami saya sekarang lagi kena lockdown juga dari perusahaannya, itu libur selama 2 bulan. Tapi alhamdulillah saya tidak ada kekhawatiran karena kenal bisnis ini gitu loh. Jadi kami berdua sangat bersyukur. Ya alhamdulillah ya, meskipun istilahnya Papa juga di rumah sampai 2 bulan ini, tapi alhamdulillah kita punya pegangan, kita punya bisnis Alian. Jadi income-nya alhamdulillah, dan meskipun kita ngomset dari kita sendiri, tapi kita dapat offloading dari tim. Nah, itu yang sangat-sangat saya bersyukur. Jadi benar-benar luar biasa bisnis ini. Udahlah teman-teman, kita semakin fokus, semakin ke sini, kita akan semakin mencintai bisnis ini. Meskipun dari rumah, meskipun kita ibaratnya nggak bisa kemana-mana, dengan arahan mentor, kita manut, nurut sama mentor, nah itulah jalannya. Jadi sama seperti hal yang saya dapat dari Mas Santo hari ini. Benar-benar itu yang saya juga alami. Mudah-mudahan juga memberi motivasi sama teman-teman yang lain. Itu Pak yang saya dapatkan, yang tadi sebenarnya semua dapat ilmunya, cuman yang paling mengena tadi itu, jadi setiap bisnis talk itu ada pembicara-pembicara yang kadang kita bisa mengena ya, kita dapat gitu. Klik, oh iya, apalagi kalau kita ngalaminya sendiri. Itu aja. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, Mbak Lia, terima kasih. Mbak Lia semangat sekali ya, dari Sidoarjo ya. Siapa lagi ya? Oke, Shirley mungkin? Iya, Pak. Halo, selamat malam teman-teman semua. Bagi yang belum kenal, nama saya Shirley Ma.
saudara jauh dari Jack Ma. Ya, saya sangat bersyukur bisa mengenal bisnis ini ya. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, nama saya baru masuk di Allianz itu melalui penantian yang sangat panjang, dan bisa masuk di Univision juga melalui jalan yang nggak mudah ya. Mungkin bagi yang nggak tahu, jadi saya harus menunggu selama 6 bulan, baru nama saya masuk gitu. Dan saya harus ngulang lagi ya. Jadi saya dulu sudah pernah di Allianz tapi di jaringan lain, tapi pakai nama suami. Nah, saya masuk lagi di jaringannya Pak Alam, itu bukan di prospek, tapi karena memang kita cari yang ada support sistemnya. Karena saya dan adik saya menjalankan bisnis ini tanpa support system itu berat sekali. Jadi mencapai BP itu dengan berdarah-darah, karena yang kita lakukan itu sendirian, selling sendirian, hanya saya dan adik saya, dan semuanya sistemnya take over semua ya. Jadi melaluinya dengan berat. Sehingga waktu kita dulu itu kalau saya bandingkan saya menjalani sekarang dengan waktu saya dulu, merekrut orang itu sekarang itu jauh lebih mudah. Apalagi sekarang ada Zoom Business Talk online ini sangat memudahkan sekali. Nggak usah kemana-mana pun income saya ya cenderung naik itu ya. Ya bukannya sombong ya, tapi itu kenyataan loh. Ya harus diterima kan. Nah, saya juga sangat bersyukur di sini itu untuk menjaga semangat itu bisa dengan mudah kita dapatkan karena kita punya komunitas. Itu yang nggak bisa saya dapatkan di waktu saya join di luar Univision. Kita hanya berdua, naik turunnya itu juga kita ya harus jaga sendiri. Rekrut orang gampang sekali hilang. Baru rekrut berapa bulan udah hilang. Nah, jadi sangat jauh sekali dengan apa yang terjadi di komunitas ini. Bahkan sekarang dengan adanya Zoom ini, dengan adanya pandemi ini, justru terbuka pintu yang baru. Kita bisa prospek kemanapun yang dulunya kita mungkin belum benar-benar menerapkan 4.0, yaitu bisa prospek dimanapun, borderless. Tapi sekarang justru dengan pandemi ini menempatkan kita di tempat yang kita seharusnya. Jadi benar-benar di 4.0. Jadi kita bisa saja menyikapi situasi ini, saya belajar sih dari peristiwa ini, dari tadi yang saya saksikan dari Pak Freddy ya, dari segala macam background pun bisa tertarik dengan bisnis ini, dari Pak Freddy, kemudian dari Atok, kemudian Dr. Lagawa, itu juga bukan orang yang sembarangan. Bagi saya yang menolak itu nggak masalah ya dengan melihat perkembangan saat ini, berarti memang dia belum sadar, masih semaput, ya biarin aja. Nanti kalau sadar kan pasti bisa melihat. Ya sekarang kita bekerja dengan orang yang sadar-sadar aja dulu. Menurut saya lebih mesti di speed up, lebih difokuskan, karena ini saatnya untuk kita level up. Di situasi yang seperti ini mungkin banyak orang yang mencari-cari apa yang bisa kita lakukan. Nggak mungkin kan kalau kita lockdown-nya 3 bulan, 6 bulan, masa diem aja, nggak cari bisnis yang lainnya. Tergantung bagaimana kita menyikapi bisnis ini. Sikap kita ini lebih penting daripada kepandaian kita, itu yang saya pelajari. Jadi bagaimana Anda memakai, ya ini buat saya sih, bagaimana kita memakai pengetahuan ini dengan sikap yang benar untuk menggulung bisnis ini dalam situasi seperti ini. Saya sangat bersyukur sih bisa bertemu dengan bisnis ini, dan menurut saya itu sudah jodohnya ya Pak ya. Kalau nggak mungkin saya bisa ketemu karena saya nggak kenal sama Pak Alam itu. Gitu. Jadi ini sudah jalan Tuhan. Bagi teman-teman yang bisa bergabung di sini ya disyukuri dan dilakukan sebaik-baiknya. Itu yang saya dapat dari bisnis ini sih Pak. Saya sangat bersyukur. Terima kasih. Oke, terima kasih Sherly. Hari ini kita juga bergabung ada dokter ya, seorang dokter sponsor dari Ibu Rani, Bapak Evis. Dokter bisa gabung? Dok? Ya, silakan Dok. Dapat apa malam hari ini Dok? Mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman. Suaranya belum aktif kok. Dokter, suaranya diaktifkan dulu ya. Saya kira saya lupa untuk unmute. Ya, selamat malam dan teman-teman yang lain yang belum kenal, nama saya Dani Sentosa, saya seorang dokter, dan memang di bisnis ini luar biasa sekali karena memang
di mana yang lain-lain terpuruk, tapi di sini kita masih bisa tetap semangat dan ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Dan puji Tuhan, saya juga barusan beberapa hari lalu closing lumayan 1 jutaan. Jadi siapa bilang ini kita tidak bisa apa-apa, ternyata kita masih punya kebudayaan. Dan seperti tadi yang sudah dikatakan dari Pak Jenik dan pembicara yang lain, yang memang kita ini harus orang yang tetap punya semangat berjuang walaupun dalam keadaan apapun juga. Itu yang saya tangkap. Dan luar biasanya lagi memang saya lihat bisnis talk ini yang ikut itu luar biasa banyaknya. Jadi yang bilang bisnis ini tidak bisa jalan di saat-saat seperti ini ternyata mereka salah. Begitu Pak Alam, terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Jadi teman-teman sebagai informasi ya sebelum nyambung ke yang lainnya, Univision ini, New Univision ini bersyukur memiliki orang-orang profesional yang bergabung yang akhirnya menginspirasi banyak teman-teman dari berbagai background. Jadi ada lebih dari 5 lusin ya dokter yang bergabung di Univision, baik dokter umum sampai dokter spesialis. Dan itu tersebar ya. Dari grupnya dokter Lagawa saja itu 50 orang itu dokter semua. Dan memang kita sedang proses untuk membangun rumah sakit Univision di Semarang, semuanya sudah ready. Nah, tinggal nanti realisasinya kita nanti akan mau peresmian ya. Nah, Anda bisa bayangkan tentu saja dengan kondisi seperti saat ini para dokter itu, para medik juga sedang bekerja keras untuk menolong banyak orang. Tadi tak lihat dokter Dani kelihatan rambutnya awut-awutan, mungkin kecapean barangkali ya. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan biar bisa membantu problem ini bisa cepat selesai ya. Jadi Anda tidak usah ragu-ragu teman-teman, karena dokter itu kan merupakan salah satu profesi yang sangat dihormati di Indonesia ini. Mereka ini cukup punya kecerdasan di dalam melihat mana yang sebaiknya diikuti, mana yang tidak, karena mereka belajar paling lama dari mata kuliah manapun ya. Selain psikologi ya, sama-sama 7 tahunnya ya. Nah, tetapi banyak akhirnya para dokter itu masuk di bisnis ini, memberikan solusi real, nyata, bukan hanya bukan hanya seperti profesi yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena akhirnya saran yang diberikan kepada para pasien itu benar-benar akan bisa menolong. Seperti yang tadi Dokter Arya cerita ya, itu merupakan satu jeritan hati seorang dokter. Kadang-kadang punya keterbatasan, ingin nolong, tapi kalau sudah pasiennya ini kesulitan keuangan, ya gimana caranya bisa menolong kan? Oke, selanjutnya mana ini? Mana Jember ini? Satu lagi, April masih gabung di sini? Masih, Pak. Oke, silakan sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Mungkin ada yang belum kenal, nama saya Aprilia. Apa yang saya dapatkan dari malam ini sebenarnya sudah banyak dibahas sama teman-teman tadi ya. Masing-masing itu tadi salah satu yang menjadi pikiran saya. Tapi satu lagi mungkin di era yang sekarang gitu kan, di situasi yang sekarang itu yang banyak sekali dibahas lockdown gitu kan, work from home gitu-gitu. Kita mau nggak mau memang harus belajar tentang teknologi gitu. Banyak sekali undangan-undangan yang masuk sama saya sebenarnya, dan itu semua rata-rata itu dari bisnis multi level. Berarti memang ada 2 bisnis mungkin ya yang saat ini tuh bisa masuk di era seperti ini, mungkin di bisnis MLM dan di bisnis kita sendiri. Karena mungkin ya kita beruntung, saya khususnya beruntung sekali ada di bisnis ini gitu. Karena benar katanya Pak Jenik, di tengah situasi, mungkin Pak Jenik pernah lockdown beberapa tahun yang lalu dengan income yang ternyata tetap bagus.
itu hanya dia lockdown sendiri gitu. Dan sekarang ini ada lockdown massal gitu kan yang memang dari pemerintah, dan ternyata kita benar-benar beradaptasi dengan adanya fasilitas Zoom. Oh ya, sebelumnya saya berulang kali ya ngundang gitu kan orang ke Zoom. Malah mereka pikir Zoom ini apa, disangkain aku malah promosi aplikasi Zoom gitu. Jadinya kan oh iya, sekarang mulai ada Zoom, dan mungkin hanya profesi kita ya gitu yang mulai pakai gitu. Kalau hari ini mungkin saya bisnis konvensional gitu kan, siapa yang mau tak ajak Zoom gitu ya, siapa yang mau tak tawari gitu kalau misalnya saya jualan makanan misalnya gitu. Apalagi tadi lihat berita di TV, para Gojek itu sekarang itu sudah tidak bisa terima GoRide, dia sudah tidak bisa terima penumpang ya, khususnya di Jakarta. Nah, kalau benar katanya Mas Jenny, kalau misalnya ini wabah ini lebih lama gitu kan, mungkin akan semakin banyak lagi yang terimbas. Jadi mulailah kepikiran siapa-siapa nih yang mau benar-benar diajak untuk melihat bisnis ini dan bergabung di bisnis ini. Salah satunya tadi sudah ada beberapa teman yang bisa masuk ke Zoom, tapi nggak bisa masuk ke Zoom Circle ini karena tadi kendala nggak bisa masuk gitu kan. Ya mungkin nanti bisa diundang di Zoom group meeting selanjutnya gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, waalaikumsalam. Nah teman-teman yang lainnya layarnya sudah nutup ya, karena mungkin masih ada aktivitas yang lainnya. Jadi yang bisa saya lihat ya yang videonya lagi aktif. Nah, saya rasa kita sudah dapat banyak dari teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan ini akan bisa semakin menguatkan kita semua tentang pentingnya kita mengikuti pertemuan Business Talk online. Mengenai komposisi pembicara Business Talk besok, itu akan sangat menarik sekali ya. Saya lupa itu melihat jadwal, Mas Amang mungkin yang ingat ya. Ibu Sherly juga nanti akan menjadi pemateri juga, Pak Anto nanti juga ya, bahkan Iwet pun juga nanti akan jadi pemateri juga. Nah, jadi sayang kalau teman-teman tidak menggunakan kesempatan ini. Masih ada waktu sampai hari Selasa mendatang. Yang pertama yang perlu Anda pikirkan adalah bagaimana caranya kita ini bisa connecting sama prospek kita. Jadi penting sekali teman-teman yang Anda punya itu Anda list kembali. Terus fokuskan pikiran kita itu untuk melihat sisi apa yang nanti akan bisa mempengaruhi psikologinya atau kejiwaannya prospek agar dia akhirnya punya minat untuk mendengarkan kembali tentang informasi yang sedang kita bawa. Kalau kita betul-betul mau berpikir kreatif, apa ya yang nanti bisa saya sampaikan, saya rasa nanti akan ketemu. Tetapi ingat, kuncinya adalah bukan dengan berita yang di-blast. Berita di-blast itu maksudnya di-share secara massal. Anda perlu lakukan itu secara personal. Jadi sebutkan namanya, misalkan kalau namanya Budi ya, sebutkan namanya ngobrol. Seperti orang ngobrol melalui WhatsApp. Ya. Kemudian setelah Anda bisa connect sama orang itu, jika Anda sudah mempunyai hot button yang Anda asumsikan, hot button itu maksudnya sesuatu yang kira-kira menjadi kendalanya dia. Misalnya Anda bisa mengajukan pertanyaan sederhana. Misalnya, gimana Pak kondisi hari ini sehat? Pasti jawabannya dianggap basa-basi kan? Tapi Anda jangan berhenti di situ, Anda tanya kembali, kondisi COVID gini ini pekerjaan lancar Pak, misalnya gitu. Terus Anda mulai kupas lebih dalam, tanya lebih detail, kira-kira apakah ada pengaruh di COVID ini, agar orang itu tidak menganggap bahwa ini hanya sekedar WA-WA-an gitu. Tetapi memang benar-benar ada pesan yang ingin Anda gali dari prospek itu. Jadi kalau misalkan dia sudah menyampaikan ya ada pengaruh, Anda tanya lebih jauh, kira-kira pengaruhnya apa gitu kan. Semakin dia bisa menjelaskan, maka semakin mudah buat Anda untuk mulai menawarkan sesuatu. Ingat tugas kita di sini adalah bukan menjual solusi, tetapi kita ini menjual masalah. Ya. Jadi problem yang betul-betul dia rasakan, itulah yang Anda simpulkan. Jadi kalau dia misalkan
menyampaikan kendala saya ini ya perusahaanku berhenti, maka dari omongannya dia itu yang Anda kupas sebagai jalan pintu masuk untuk nawarin dia datang ikut acara bisnis talk kita. Teman-teman itu membuat room di Zoom ini, tetapi sepi peminat karena memang sekedar buka, tetapi tidak ada sesuatu yang dikelola supaya prospek itu mau masuk ke dalam. Jadi teman-teman boleh Anda men-sharingkan Anda punya room table talk misalnya ya, boleh Anda sharing gitu. Tetapi perlu ada satu langkah real kepada personal, by personal. Jangan semata-mata 100% mengandalkan iklan yang sifatnya itu satu arah. Anda tidak tahu respon dari prospek itu. Misalnya ditayangkan di sosmed, ditayangkan di WA gitu ya. Kan kita tidak tahu responnya. Nah, setelah orang itu merespon, kemudian dia menjelaskan apa kendalanya dia, nah disitulah mungkin Anda akan menawarkan sebuah ide. Ide yang sederhana adalah misalnya Anda bisa katakan, Pak, ini saya butuh pertimbanganmu ya. Apakah cara yang saya kerjakan hari ini itu bisa kita kerjakan bersama-sama? Saya tidak tahu apakah ini cocok ataukah tidak. Kalau misalkan cocok, mungkin kita bisa diskusi. Nah, cuman kamu tertarik tidak? Jadi itu clue-nya, keyword-nya, kalau Anda mau pintar, mau ahli menawarkan sebuah peluang sebuah bisnis, ya, itu kuncinya mau enggak, berminat tidak, tertarik tidak. Jadi kalimat yang kita pakai itu adalah kalimat itu, kalimat-kalimat yang sifatnya bahasa persuasi. Butuh enggak gitu. Misalnya gini, kamu butuh enggak punya tambahan income yang bisa kamu peroleh dalam kondisi sekarang lagi pegawai lagi dirumahkan gitu. Mau enggak kamu membantu saudaramu yang saat ini ada problem terindikasi sakit yang enggak selesai-selesai misalnya. Jadi kalimat itu adalah kalimat yang sulit ditolak. Jadi ada yang namanya hypnowriting ya. Itu ada 9 kata yang kalau Anda sampaikan itu orang nggak bisa menolak itu. Ya. Tentang kata kaya, tentang kata cinta, mau, itu kalimat yang sulit ditolak. Mungkin, ya. Mungkin nggak kamu sukses di dalam hidupmu? Itu nggak bisa ditolak dia. Kalau Anda mengatakan kamu pasti sukses, itu kadang-kadang orang bisa mereject karena ya kamu tahu dari mana kalau saya pasti sukses itu. Tapi kalau kita sampaikan, mungkin nggak kita bisa berhasil melalui usaha yang baru ini? Ya bisa enggak, jadi dia nggak bisa menolak. Soal nanti dia akhirnya memutuskan apakah tidak, itu tergantung nanti. Nah, yang pertama saya kepingin teman-teman memanfaatkan waktu sampai hari Selasa, bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan prospek Anda. Paling tidak masing-masing di antara kita 2-5 orang itu sudah good ya. Lalu Anda tanyakan kepada BP Anda, kepada Ibu Sherly, Mbak Lia, ke Pak Dwi, Rani, Koferi, ya di sini para BP. Jadwal bisnis talk, jadwal table talk itu 1 minggu itu hari apa? Ya. Nah ingat, tidak ada waktu yang tepat buat prospek. Bahwa prospek itu akan selalu punya kendala untuk mengikuti satu pertemuan, manakala jumlah orang yang Anda undang hanya 1 atau 2. Kalau Anda mengundangnya banyak, kemungkinan yang masuk akan jauh lebih banyak. Nah, mengajukan pertanyaan tentang pertemuan itu jauh lebih baik kalau Anda tanya dulu, kamu hari Selasa jam 7 itu ada waktu longgar apa enggak gitu. Daripada Anda ceritakan dulu Anda punya jadwal, nanti dia akan lari itu. Alasannya mungkin, aku hari Selasa ini kebetulan ada acara dengan keluarga, ada acara tahlilan, ada acara kebaktian, dan lain-lain. Jadi Anda kunci dulu waktunya, Anda tanyakan kira-kira hari Selasa kamu ada waktu enggak selama 1 jam diskusi.
Kalau dia aku nggak yakin, coba kamu cek lagi di HP-mu atau mungkin di agendamu, ada janjian sama orang enggak? Jangan Anda buka dulu penawaran Anda sebelum Anda dapat kesepakatan waktu. Itu Anda bisa pelajari di bukunya Eric Ward tentang apa namanya GoPro. Di buku GoPro itu jelas sekali bagaimana caranya kita membuat janji. Dan apa yang diajarkan oleh Eric Ward itu bisa digunakan juga melalui dunia online. Ya. Nah, kemudian pastikan Anda mengkonfirmasi 1 hari atau mungkin setengah hari sebelum acara itu berlangsung. Banyak kawan-kawan ini tidak melakukan konfirmasi. Tadi kan Anda sudah lihat bisnis talk online itu kan pesertanya banyak ya. Sampai akhir tadi itu 380 orang waktu ditutup. Kenapa mereka banyak left? Ada yang problem baterainya itu habis, ada yang karena sinyal gangguan di beberapa tempat itu ada yang hujan dan lain-lain, sehingga dia lupa ngecek apa namanya ngecek posisi datanya itu. Ya. Nah, lalu Anda juga perlu pastiin bahwa gadget Anda tidak ada masalah pada waktu nanti ikut Zoom. Ya, ini hari ini Pak Dwi, saya sebenarnya kepingin Pak Dwi itu ngobrol ya, karena dia salah satu masterpiece saya dalam apa ya menyampaikan gagasan-gagasan luar biasa ya. Salah satu teman saya yang paling cerdas ya dia itu ya. Cuma ya apa cerdas wong handphone gak iso digawe ngomong. Dibuat anu ae WA. Loh kan nggak keluar suaranya toh. Wis percuma Pak Dwi, nggak bisa. Beli aja baru ya. Itu ada Vivo V19 bagus itu. Ya. Target dibangun beli Vivo V19 atau iPhone X kali-kali lah pakai iPhone, jangan pakai Android. Oke, saya lanjut ya. Kemudian hari Rabu kita ada yang namanya how to start ya, jam 1 siang. Jadi Anda catat ya, jam 1 siang. Mudah-mudahan teman-teman yang bekerja itu Anda bisa curi waktu. Tapi kalau enggak bisa ya apa boleh buat. Nanti kita akan coba carikan jalan keluarnya. Ya, tapi saya enggak bisa memastikan apakah ada hari yang lain ya. Misalkan kayak Pak Paul kan lagi kerja itu siang ya. Nah, tapi kalau Anda enggak ikut itu rugi. Kenapa? Karena disitulah kuncinya gimana teman-teman itu nanti bisa membimbing secara mandiri. Jadi beda sekali materi hari Rabu besok, ya. Karena setelah orang Anda datangkan ke table talk atau ke business talk, kan Anda perlu ngobrol secara mandiri ya. Kecuali kalau seperti hari ini kan kita rame-rame tuh, ya. Tapi Anda perlu melakukan obrolan secara personal berdua atau bertiga. Kemudian Anda pindahkan informasi yang Anda peroleh dari how to start itu kepada prospek nanti untuk di masa yang akan datang. Jadi Anda tahu apa yang penting yang harus disampaikan. Sebab kalau kita tidak tahu apa yang harus didahulukan, maka yang namanya orang itu logika kemampuan dia berpikir itu kan kita kenal dengan namanya logika ya. Buat yang mudah agar mereka gampang masuknya. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana caranya membimbing prospek kita, dia hanya setuju ini bagus, tetapi belum tentu dia mau menjalankan usaha ini. Ya, jadi Anda ingat hari Rabu ya, siang. Kemudian bisnis talk lagi hari Jumat ya, jadi ada hari Selasa sama hari Jumat. Beberapa saya sudah punya jadwal dengan tim ya, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu ya. Nah, silakan kita ngobrol ya, untuk para BP kita mungkin bisa perdalam lagi agenda kita supaya enggak tabrakan. Ya, kalau biar nanti bisa saling berbagi ya. Kemudian sebelum ini saya akhiri teman-teman, terus terang pandemi ini sangat berbeda dengan lockdown di zaman tahun 98. Ya. Kalau tahun 98 itu yang mengalami hanya Indonesia. Kalau ini, itu betul-betul kita seperti sedang perang dunia ketiga, tetapi tidak musuhnya itu bukan dengan manusia, tapi musuhnya itu sama virus. Karena ada 209 negara yang sedang berhadapan dengan isu virus ini. Mereka tidak bisa keluar, mau keluar mereka takut,
beberapa toko, beberapa pengusaha perusahaan juga sudah mulai tutup. Tutup karena memang dia ya tidak diizinkan untuk operasional. Nah, berarti ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan kita menghadapi 3 bulan mendatang ini. Sebab kondisi kita ini tidak bisa kita remehkan. Kalau kita tidak antisipasi dari sekarang, nanti akan terjadi sesuatu yang akan ada di luar dugaan kita. Khususnya bagi teman-teman yang hari ini jarang aktif di berita ya. Saya tidak sedang menakut-nakuti Anda, tetapi ayo kita berpikir secara rasional. Ya kan? Yang pertama yang harus kita selamatkan adalah kondisi kita masing-masing di keluarga kita. Ya, jadi jangan sampai kita ini akhirnya untuk keluarga makan aja nggak bisa. Ya, makan dalam pengertian bukan hanya makan untuk kita secara sehari-hari, tetapi bisa juga kita yang punya perusahaan, ini makannya mereka ini bagaimana gitu kan. Anda tadi sudah lihat Pak Freddy. Pak Freddy itu penjualan online, itu setiap bulannya tidak mati dari 5 miliar. Tiap bulan itu jualan sabun. Dia salah satu toko online yang terbesar di Indonesia. Nah, dengan kondisi ini ketolong ya, masih tertolong ya. Karena wanita itu meskipun kondisi kayak gini ya, dia butuh sabun ya. Ya, sabun. Nah, jadi kita harus menyelamatkan dapur kita. Dan ini membutuhkan finansial yang cukup. Sedangkan beberapa usaha-usaha itu mereka berhenti. Anda boleh lihat itu yang kerusuhan yang terjadi di mana? Di India ya dan di Italia itu. Itu mengerikan sekali itu. Ya, kondisinya itu sangat berbahaya sekali. Kalau kita dalam kondisi lapar, ya, maka ini kita akan pikiran itu bisa bisa koplak itu pikiran kita itu ya. Nah, harus berpikir cepat bagaimana 3 bulan ke depan itu kita punya cadangan. Ya, dan saya bersyukur lewat bisnis ini. Yang jadi pikiran saya adalah bukan para BP. Kalau BP ini ya oke lah, masih punya ini ya, punya restan ya, tahanan sampai 2 tahun ke depan. Tapi bagaimana bagi teman-teman yang baru memulai usaha ini? Bagaimana dengan yang para BE ini? Kita kalau tidak antisipasi dari sekarang, kita bisa kewalahan itu ya. Mau kerja di perusahaan lagi ya nggak ketemu. Buat usaha ya butuh modal ya. Ini nomor 1. Yang nomor 2 itu kesehatan. Ya. Jadi kalau kita ini punya uang tapi kalau sakit ya repot juga. Jadi kesehatan itu bagi kita itu utama. Kalau kita sudah sakit, wah ini bahaya. Ya. Jangan sampai kita ya itu tadi. Kita yang kena gitu kan. Nah, saya kepingin semua teman-teman ini dalam keadaan sehat. Jadi berinvestasilah untuk semua nutrisi-nutrisi yang bisa membangun imunitas kita. Ya, saya nggak iklan produk MLM ya, tapi silahkan Anda menggunakan semua produk yang bisa membantu menjaga kesehatan Anda. Terutama orang tua kita yang usianya sudah lanjut. Ya, beberapa di antara kita ada yang orang tuanya sedang kurang sehat. Ya, misalnya April ya, saya doakan Bapak tetap bisa kuat ya untuk melalui hari-hari ke depan ya. Karena April kan cukup padat itu jadwalnya ngantarin Bapak ke rumah sakit. Ya, jadi kita harus punya investasi untuk kesehatan kita. Makan cukup, tidur cukup. Ya. Yang ketiga, yang jadi problem ini ya, terus ya apa nih tagihan-tagihan ini. Ya, beberapa sudah mulai gelisah ini. Ya. Ada yang tagihan datang ya, ada yang itu yang pinjol kayak apa kayak dari BI checking kayak kartu kredit kayak apa kayak kan begitu ya. Nah, ini harus kita sikapi dengan baik. Nah, ini cuma tips aja. Silahkan teman-teman itu memakai boleh, enggak dipakai juga enggak masalah. Ketika kita punya tanggungan, ya banyak beberapa itu khawatir 2 hal ya. Yang nomor 1 itu ditagih orang. Yang kedua, nama kita blacklist di BI checking. Dalam kondisi saat ini ada yang namanya semacam kayak apa ya? Alibi yang paling bagus untuk menghadapi ini semua dengan yang namanya krisis. Ya. Jadi kalau kita punya duit salah pengelolaannya dialokasikan untuk membayar hutang sedangkan kita tidak bisa survive, bisnis kita tidak bisa jalan, ini bisa berbahaya, ya. Kenapa? Ini saya tidak ngajari teman-teman untuk apa ya,
nggak bayar utang ya. Tetapi saya cuma ingin membantu teman-teman di sini bahwa tidak ada yang namanya orang itu masuk penjara gara-gara nggak bayar kartu kredit. Itu nggak ada. Ya, Anda boleh cek di Google ya, dimanapun itu nggak ada. Ya, tidak ada yang namanya orang itu akhirnya jadi bermasalah. Ya, kenapa? Karena kita sudah punya perlindungan. Kecuali kalau Anda kredit motor atau kredit mobil, terus mobilnya nggak samain bayar, ya itu bisa masuk penjara itu ya. Ya, tetapi kalau yang sifatnya kredit yang tidak ada jaminannya, ini kan pengajuan, ini bukan sesuatu yang sifatnya Anda itu ada tanda tangan kontrak pengajuan kredit. Jadi harus hati-hati sampai akhir tahun ini, karena cuti bersama itu kan baru ada nanti akhir tahun. Jadi kalau kita tidak memanage ini, kita bisa korat-karit. Nah, kalau kita kondisinya berat, ada beberapa teman-teman yang berat mulai ini seret ya untuk tagihan-tagihan kartu kredit umpama ya, misalnya. Justru kalau misalkan kita tidak bayar ya, kita tidak bayar, maka nanti biasanya akan ada paket semacam kayak paket penyelesaian setelah pada bulan ketiga atau bulan berikutnya malah dapat promo, dapat diskon promo. Nah, ini perlu saya sampaikan pada teman-teman meskipun tidak enak saya ngomong ini, karena jangan sampai teman-teman ini melihat di pertemuan Anda punya bisnis yang hebat, tetapi sebenarnya perutnya itu lapar. Persis kayak saya tahun 2015 menjalankan bisnis ini, itu saya semangat tapi perutku lapar. Untung saja masih ada satu solusi, nek gak ada solusi ya mungkin sudah ambruk dari dulu. Nah, saat tahun 2015 itu saya melihat 2015 awal ya, waktu itu ada pertemuan kita di Trawas, Yule itu income-nya sudah 70 juta. Jadi saya akhirnya berpikir, Yule saja, cara kerjanya itu, Bu Yule yang tadi itu, yang dari Madiun itu, cara kerjanya itu dia itu masuk pasar-pasar. Jadi semua pedagang pasar, sak pasar itu dia menguasai betul itu. Satu persatu dia ajak ngomong. Tapi pasarnya mungkin ya, dia menyesuaikan ya dengan marketnya ya. Jadi kan daya beli itu kan perlu dipertimbangkan. Dan dia persistensinya bagus sekali. Itu tahun 2015 dia mampu mempunyai penghasilan 70 juta. Pada waktu itu saya belum apa-apa itu. Nah, artinya teman-teman, dengan kondisi saat ini, isu krisis ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mempengaruhi pikirannya prospek. Kita bisa ngomong sama dia, Pak, menurutmu ini sampai kapan selesainya corona ini? Pasti jawabannya enggak tahu. Seumpama perusahaanmu ini tidak bisa membayar, apa yang mau kamu lakukan? Gitu. Nah, bagaimana dengan yang pegawai negeri? Ya, pegawai negeri kayak Mbak Nana ini kan pasti masih dapat gaji ya, kayak tadi Mbak Nana itu kan. Ya. Nah, tetapi kan kita bisa membuka suatu celah agar orang itu mulai berpikir, iya ya, meskipun saya digaji, pertanyaannya, apakah yang saya alami ini sesuatu yang apakah tidak ada saudara-saudara saya yang lainnya yang perlu diselamatkan gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan itu, milikilah sebuah ide agar kita ini bisa mempunyai alasan untuk ngomong sama prospek, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Anda rasakan hari ini tentang masalah keuangan, itu bisa menjadi satu motivasi untuk menarik orang lain bisa kerja bersama-sama. Justru kalau kita sekarang kondisinya keuangannya lagi berat, maka kondisi itu yang sebenarnya akan jauh lebih powerful. Saya betul-betul merasakan bisnis yang saya nikmati hari ini mulai tahun 2017 sampai tahun 2020 ini tidak pernah, alhamdulillah ya, progres pertumbuhan bisnis saya itu tidak pernah turun. Sampai hari ini itu terus naik. Ya, baik income termasuk juga volume bisnis. Itu adalah akibat apa yang saya perjuangkan bersama teman-teman pada awal-awal tahun kami membangun bisnis ini. Makanya teman-teman, tahun ini akan mempengaruhi 3 tahun Anda di masa yang akan datang. Jadi kalau Anda terlena tahun ini, saya yakin tahun depan Anda akan menyesal. Dan tidak ada rasa sakit yang paling menyakitkan jiwa kita, kecuali dengan yang namanya penyesalan. Ya, mudah-mudahan dengan saya cerita ini, teman-teman akan bisa mempunyai satu motivasi yang kuat agar kita bisa survive bersama-sama.
Dulu waktu saya punya masalah keuangan, tahun 2000, semua buku yang berhubungan dengan cara menyelesaikan keuangan itu saya baca habis sampai ngelontok. Sampai di luar kepala. Kenapa? Karena ternyata kita ini kalau tidak mengasah gergaji kita, maka kita akan tumpul. Justru buku yang Anda malas baca, itulah penyakit Anda. Saya dulu pernah punya masalah dengan pasangan, ya, bukan dengan Iwet ya, dengan pasangan saya yang sebelumnya. Ketika saya punya masalah dengan pasangan sebelumnya, saya membaca buku yang malas saya baca buku itu. Bukunya John Gray, bukunya Zig Ziglar, bukunya bagaimana mencintai mencintai pasangan yang sulit, tentang 5 bahasa kasih, itu saya baca semua. Meskipun saya merasa ini sebenarnya bukan untuk saya, kamu yang harus melakukan itu. Tapi ternyata itu berguna buat saya. Dalam kondisi seperti saat ini, beberapa teman-teman mulai cerita pasangan itu nggak siap ya menghadapi situasi kayak begini. Ya, apalagi kalau finansialnya mungkin lagi berat gitu, kadang-kadang saling menyalahkan ya. Ada aja yang menjadi alasan. Kalau Anda punya masalah keuangan, baca buku masalah keuangan itu sampai ini ngelontok. Ya. Kalau Anda punya masalah people skill, baca buku people skill. Tidak ada kendala buat kita untuk mengembangkan diri kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berkembang, tetapi kita bisa memaksa diri kita itu untuk bertumbuh. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kita akan ketemu lagi di hari yang lain. Tetap jaga kesehatan, tidur cukup, istirahat cukup, makan yang teratur, ya, terutama yang punya masalah lambung ini biasanya itu suka nunda-nunda makan, ya, harus sehat. Kami butuh Anda menjadi MDIT tahun ini. Siapa yang mau jadi MDIT tahun ini? Yang kepingin jadi MDIT tahun ini? Ngacung. Si ngacung cuma peluru. Siapa yang mau jadi MDIT tahun ini? Ya. Jadi mudah-mudahan acung tangan Anda itu bisa menjadi doa ya buat kita semua. Dan informasi terakhir, Core Vision kita nanti akan selenggarakan bulan depan, sistemnya berbayar, tetapi 100% semuanya didonasikan, semuanya itu disodakokan atau disumbangkan untuk menyelesaikan masalah corona ini. Jadi Anda bayar Core Vision itu mau 2.000, mau 5.000, mau 100.000, itu semuanya akan menjadi donasi. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat kita semua. Itu teman-teman, cukup ya. Sampai ketemu lagi di hari Selasa. Sukses untuk Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Balam. Waalaikumsalam, Pak.